tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah sebetulnya adalah melahirkan manusia-manusia baik. A good Muslim artinya apa? Good di sini itu tanda petik ya. Ketika berbicara dalam perspektif tasawuf, maka a good Muslim itu adalah manusia sempurna atau manusia paripurna, atau dalam bahasanya al-insan al-kamil. Tapi kalau dalam dunia pendidikan itu disebut sebagai insan adabi. Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah melahirkan manusia atau insan adabi, manusia yang beradab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Baharudin. Ya, Seorang alhamdulillah. akademisi, seorang rektor dari Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta. Pemirsa, dalam perjumpaan kali ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa channel ini berisikan mengenai pendidikan, ilmu pengetahuan, dan informasi. Seorang narasumber kami, Bapak Baharudin BIRK MA MPD. Oke, kita bincang santai bersama beliau. Pak Bahar, sebagai seorang rektor, tentunya mempunyai progres, mempunyai visi dan misi yang sudah ada dalam benaknya sendiri. Bisa disampaikan nih Pak? Oh ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, semoga para pemirsa juga sehat ya. Kita di sini alhamdulillah sehat-sehat aja. Baik, dari pertanyaan Ibu Lucy tadi itu tentang visi misi ya Bu ya. Sebetulnya dari sejak saya bergabung di Staindo ini ada semacam sebuah visi yang ingin dikembangkan di Staindo ini. Dari sejak dulu pernah megang kepala perpustakaan, terus juga pernah jadi ketua program studi, dan sekarang mengembangkan sebuah lembaga khusus untuk kajian keislaman yang kami sebut dengan ISIS, yaitu Institut Kajian Pemikiran dan Peradaban Islam. Nah, tentu ini sangat erat kaitannya ya. Apa sebetulnya yang ingin dicanangkan dalam mengelola perguruan tinggi ini? Jadi ada semacam kekhawatiran bahwa dunia pendidikan sekarang ini sudah jauh daripada tujuan utamanya. Artinya ilmu pengetahuan itu sudah melenceng ya, kira-kira bahasanya. Sudah keluar dari garis lurus. Sudah tidak memahami lagi antara keilmuan atau tradisi-tradisi keilmuan Islam. Sudah tidak bisa membedakan tradisi Islam dengan tradisi keilmuan misalnya yang datang dari Barat. Sehingga apa yang terjadi, ya karena sudah tidak bisa disaring lagi dalam dunia pendidikan, ya bercampur baur, sudah tidak membedakan mana ide-ide yang sebetulnya ide itu tidak baik untuk kita bawa, karena idenya mungkin bisa jadi itu sudah tersekularisasi. Seperti itu Ibu. Nah, jadi tujuan utama daripada visi ini adalah mengembalikan keilmuan itu sesuai jalur yang pernah dikembangkan oleh ulama-ulama kita di zaman dahulu, seperti misalnya di zaman Imam Al-Ghazali, zaman-zamannya Ibnu Sina, dan para pemikir muslim yang pernah menorehkan sejarah dan sampai saat ini masih tercatat sebagai intelektual muslim yang mumpuni dan menjadi apa istilahnya, menjadi panutan atau menjadi pelaku, tolak ukur ya. Menjadi pelaku dalam dunia intelektual Islam. Seperti itu ya Bu. Ya,
disebutkan tadi, intelektual Muslim, ya, mereka adalah orang-orang yang memang menorehkan awalan sejarah ilmu pengetahuan Islam yang pertama, ya Pak. Walaupun sebelumnya kita semua berdasarkan dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, ya, kemudian tabiin, kemudian para ilmuwan-ilmuwan ini, ya, Pak, ya. Nah, dalam perkembangannya sungguh sangat pesat nih saat ini perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam mengcombine ini bagaimana nih Pak untuk planningnya sendiri dari Pak Bahar? Ya, mungkin kita perlu apa bahasanya? Ada garis pemisah antara ilmu yang dikembangkan katakanlah selain daripada di dunia Islam, karena banyak orang bahkan sampai kepada perguruan tinggi pun sampai saat ini ketika kita bertanya hal yang simpel atau yang sangat dasar, kita tanya sebetulnya ilmu itu apa sih? Mencari ilmu itu apa? Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu apa? Berarti banyak ya kembali ke hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri, ya Pak? Betul. Sesungguhnya ilmu pengetahuan itu apa sebetulnya? Jadi kalau kita menggunakan misalnya metode tercapainya ilmu pengetahuan itu, katakanlah ilmu pengetahuan itu ada objek pengetahuan itu, ada yang disebut dalam tradisi keislaman itu ada al-mahsusat, terus kemudian ada al-ma'kulat. Apa maksudnya itu? Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang itu, al-mahsusat itu adalah objek pengetahuan yang bersifat empiris misalnya. Terus apa itu al-ma'kulat? Objek pengetahuan yang sifatnya logis atau penalaran. Jadi apa maksudnya al-mahsusat atau empiris? Yaitu objek pengetahuan yang bisa dicerna atau ditangkap oleh indrawi kita. Misalnya dengan mata kita melihat sesuatu, maka sesuatu yang dimaksud dengan objek pengetahuan itu bersifat empiris. Lalu kemudian apa itu yang dimaksud dengan al-ma'kulat, yang hanya logis dan bersifat penalaran. Contoh misalnya ketika saya mengatakan apa makna la ilaha illallah, itu tidak bisa ditangkap dengan secara empiris, itu hanya bisa dijelaskan secara logis. Makanya ketika ulama kita menjelaskan ilmu pengetahuan itu apa sesungguhnya. Nah, saya ada guru saya di sini, fotonya almarhum, baru mungkin 3 minggu yang lalu almarhum ya. Semoga Allah menerima amal baiknya, Profesor Sayyid Muhammad Naqib Alatas di Malaysia ya. Jadi mendefinisikan ilmu itu adalah, ilmu itu apa? Jadi definisikan berdasarkan dengan tadi objek pengetahuannya yang secara empiris ataupun secara penalaran. Definisinya diberikan itu kalau yang bersifat empiris maka definisinya adalah wusulun nafs ila ma'na syai'. Oke. Tibanya jiwa kita itu kepada meaning atau makna sesuatu. Jadi kalau objek pengetahuan itu secara empiris, sedangkan yang memverifikasi nanti ilmu pengetahuan itu ke dalam diri kita, yaitu jiwa, maka definisinya adalah wusulun nafs ila ma'na syai'. Kalau yang bersifat al-ma'kulat, yang bersifat penalaran, maka definisinya adalah husulu ma'na syai' ila nafs. Tibanya makna sesuatu itu ke dalam jiwa. Nah, ini perlu mendapat perhatian tentang definisi ini, karena harus dipahami apa sih yang dimaksud dengan ketibaan makna ke dalam jiwa. Jadi ketika saya misalnya ada sebuah pulpen, saya ambil, oke, ini HP misalnya. Ini kan objek ilmu ya. Ketika saya bertanya kepada saudara, apa ini? Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan tentang keapaannya,
Apakah dilihat dari bentuknya, atau dilihat dari fungsinya, atau dilihat dari apanya? Jawaban dari itu nanti, itulah yang menjawab tentang apa itu ilmu. Oke? Jadi, ketika ya terkadang di kelas saya bertanya tentang misalnya saya kasih contoh tentang keapaannya ini, semuanya hampir tidak bisa menjawab. Kenapa begitu? Yang sebetulnya pertanyaannya bukan saya bermaksud tentang keapaannya ini, tetapi apa yang ada di belakangnya ini. Saya kasih contoh misalnya, dalam bahasa Arab atau terminologi yang digunakan oleh para guru atau ulama-ulama kita dulu, objek pengetahuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu, atau dalam bahasa Arab syai'un. Oke? Syai'un itu artinya sesuatu, bukan sesuatu Syahrini ya Bu ya, bukan. Ini sesuatu, syai'un. Nah, sekarang apa yang dimaksud ketika saya mengatakan ini adalah sesuatu? Kita belah dari terminologinya. Dalam bahasa Arab, dia adalah pecahan dari kata-kata sya'a. Sya'a, yasha'u, masyi'ah, syai'un. Biasa kita mendengar dalam ilmu kalam atau ilmu teologi, sesuatu itu tidak bisa terjadi, tidak bisa mewujud kecuali ada masyi'ah. Masyi'atullah artinya kecuali ada keterlibatan Allah di situ. Apa maksudnya? Jadi sya'a dalam bahasa Arab itu adalah menghendaki. Jadi ketika saya mengatakan objek pengetahuan ini yang secara empiris kita lihat, bisa dipandang, bisa diraba, bisa diterawang, kita menyebutnya dengan sebutan yang digunakan oleh Al-Quran juga, bahwa ini disebut dengan sesuatu. Tetapi kata dasar dari sesuatu itu adalah sya'a. Sya'a yasha'u dalam fi'il madi, yasha'u dalam fi'il mudhari'nya, sya'a menghendaki. Apa yang ingin disampaikan ketika menggunakan terminologi syai'un itu untuk mengatakan sesuatu itu disebut sebagai sesuatu, ialah bahwa sesuatu itu tidak mungkin mewujud kecuali ada kehendak di situ. Artinya apa? Ada kehendaknya Allah. Itulah sebabnya tadi ketika saya bertanya apa ini, sebenarnya saya ingin bertanya bahwa ketika saya bertanya tentang hal itu, sudah harus terkoneksi antara pikiran, hati, dan ucapan kita untuk mengatakan bahwa ini tidak mungkin mewujud kecuali, atau kita harus melihat di balik daripada apa yang dipandang oleh mata ini. Apa yang ada di makna yang ada di balik daripada yang dapat dilihat oleh mata kita adalah bahwa ini tidak mungkin mewujud kecuali ada kehendak. Kehendak apa? Dalam ilmu teologi disebut dengan masyiatullah atau kehendaknya Allah. Jadi apa ilmu pengetahuan itu? Ilmu pengetahuan itu kalau sudah masuk ke dalam jiwa, sudah terverifikasi segala macam bentuknya, maka lahirlah ungkapan yang akan mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya akan membawa kita kepada memahami siapa Tuhan kita. Oke? Jadi kalau tidak membawa kita semakin membuktikan adanya Tuhan dalam hal ilmu pengetahuan, maka itu sebetulnya bukan ilmu yang hakiki dalam agama. Oke? Itu hanya baru kita mengungkap satu terminologi yang digunakan oleh Al-Quran. Kalau kita misalnya menggunakan terminologi yang lain, ketika saya mengatakan apa ini, nah dalam ilmu filsafat ini juga biasa disebut dengan al-kainat. Al-kainat artinya dari kata-kata kana, yakunu, kaunan. Al-kaun. Al-kaun itu artinya apa? Dari kata-kata kana. Maka sering kita membaca dalam berbagai surah di dalam Al-Quran, sering terulang kita baca surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itu yang saya maksud. Artinya ketika Anda bertanya, ketika kita ingin memahami sesuatu bahwa sesuatu ini
pada hakikatnya apa? Maka kita akan mengatakan selain daripada tadi menyebutnya syai'un atau al-asya, kita bisa menggunakan kata-kata, oh ini mah berasal dari perintah atau titah Allah yang menghendaki perwujudannya dengan mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka cukup dia berkata kepada sesuatu yang dikehendakinya itu kun, terjadilah. Maka sesuatu apapun bentuknya, apakah bentuknya al-mahsusat itu atau al-ma'kulat itu semuanya berangkat dari perintah dan titah Allah yang menghendaki perwujudannya dengan Allah mengucapkan kun, jadilah, maka jadilah. Jadi, saya melihat apapun yang ada di hadapan saya, apapun yang ada dalam pikiran saya, di hati saya, semuanya itu adalah perwujudan dari kata-kata kun. Itu baru dua terminologi yang kita gunakan. Kita masih bisa menggunakan banyak terminologi, misalnya kita menggunakan bahasa biasa disebut dengan bahasa sufi, itu ada bahasa tajalli. Oke? Jadi, ketika saya mengatakan ini apa, maka untuk menjadikan ini sebagai ilmu pengetahuan, maka kita akan mengatakan bahwa ini hanyalah berupa manifestasi diri Tuhan. Artinya apa? Saya kasih contoh yang terdekat. Ketika Anda berdiri di bawah lampu ini misalnya, maka pasti ada bayangan yang muncul di bawah lampu itu, yang terbayang itu adalah ya yang berdiri di bawah lampu. Artinya apa? Sesungguhnya perwujudan segala sesuatu di alam semesta ini hanyalah merupakan manifestasi diri Tuhan. Jadi bayangan itulah ibarat alam semesta ini, yang berdiri di bawah lampu itu adalah Tuhan. Jadi objek pengetahuan itu sesungguhnya kondisinya seperti itu, bahwa kita harus memahami bahwa ilmu pengetahuan itu dia hanya berupa kehendak Allah yang ingin mewujudkannya, lalu kemudian dia hanyalah berupa manifestasi diri Tuhan, dia hanyalah perwujudan dari titahnya Allah yang mengatakan kun. Ada satu lagi kalau yang sangat menarik dari ini, alam semesta yang terhampar di hadapan kita ini disebut sebagai ayah. Ayah, biasa kita menyebut ada ayah kauliyah. Kauliyah itu artinya yang terucap. Terucap itu seperti misalnya kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Itu adalah ayat yang terucap, disebutlah sebagai kauliyah. Ketika yang tidak terucap itu, maka dia disebut sebagai ayat kauniyah. Artinya yang terhampar di hadapan kita ini hanya berupa tanda. Tanda itu artinya apa? Jadi kalau ayat itu disebut sebagai not representing itself, artinya sebetulnya meja HP ini sebagai objek ilmu atau objek pengetahuan tidak merepresentasikan dirinya, tetapi dia representing other than itself. Dia merepresentasikan selain daripada dirinya. Artinya apa? Dia menunjuk sesuatu di belakang daripada dirinya. Jadi kalau kita melihat objek ilmu pengetahuan itu, bukan melihat apa yang nampak di sini, kita harus melihat apa yang nampak di belakangnya. Nih kita kasih contoh misalnya, biasanya orang kalau pendaki gunung itu, dia selalu membawa ada semacam simbol ya. Misalnya dia kalau di dalam pendakian ada beberapa grup, terus dia akan melewati jalur-jalur tertentu. Nah, misalnya grup A dia melewati jalur ini, lalu kemudian dia akan memberikan tanda, misalnya dia kasih pita warna merah. Itu menandakan bahwa grup A ini sudah melewati ini. Nah, tanda itu yang berupa pita warna merah tadi itu yang menunjukkan bahwa si grup A sudah melewati jalur ini. Artinya apa? Alam semesta ini adalah tanda bahwa dia memberikan tanda bahwa ada sesuatu yang lain
Dia hanya memberikan tanda bahwa aku ini mewujud dan tidak mungkin aku mewujud dengan sendirinya. Karena apa? Karena tidak mungkin melakukan perwujudan dengan sendirinya. Kenapa begitu? Nah, kita mengembalikan kepada ilmu teologi, misalnya ilmu kalam itu, sesuatu itu dia tidak mungkin berdiri dengan sendirinya. Disebutlah dalam ilmu teologi disebut dengan qiyamuhu li ghairi. Allah itu disebut sebagai qiyamuhu binafsi. Artinya mewujud dengan sendirinya tanpa membutuhkan sesuatu yang lain, dia hanya membutuhkan dirinya untuk mewujud. Tapi kalau sesuatu selain daripada Allah itu membutuhkan sesuatu yang lain selain daripada dirinya agar supaya dia bisa mewujud. Dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya, tidak bisa mewujud dengan sendirinya. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan qiyamuhu binafsi. Terus sesuatu itu qiyamuhu li ghairi. Seperti itu ya, kira-kira penjelasan singkatnya. Ya, jadi semuanya atas kehendak Allah intinya dari penjelasan tadi ya Pak. Seperti itu. Jadi kita ada di sini semua, apa yang ada di depan mata kita ini, hamparan dunia ini semua Allah yang berkehendak. Nah, Allah berdiri sendiri, ada dan tidak dibantu oleh apapun dan siapapun. Betul, seperti betul itu ya Pak Ibu, ya. Jabaran tadi cukup luar biasa ya penjelasannya mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Boleh Pak dijelaskan kembali dari, bisa diambil kesimpulannya? Ya, baik, terima kasih. Ada semacam kekhawatirannya bahwa dunia pendidikan ini khususnya nanti ketika udah sampai kepada perguruan tinggi, kekhawatiran apa yang kita maksud itu adalah bahwa mahasiswa kita itu bisa saja nanti menjadi orang-orang yang tidak bertuhan lagi. Artinya dengan adanya metodologi yang dikembangkan oleh metodologi barat misalnya yang sudah tersekularisasi, itu bisa saja nanti pemahaman mahasiswa itu menganggap bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya itu adalah sesuatu yang tidak eksis atau tidak ada sesungguhnya. Jadi apa yang terjadi? Maka dia akan lulus dari kampus itu dengan membawa sebuah pemahaman yang bisa jadi menjadi pemahaman ateistis. Contoh misalnya ketika kita menganggap bahwa sesuatu yang wujud itu hanya berupa atau sesuatu yang bisa ditangkap oleh indrawi kita. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indrawi? Apakah kita menganggap sesuatu itu tidak ada atau bagaimana? Contoh misalnya, kalau dalam agama kita kan kita selalu berbicara tentang alamul ghaib. Oke, gini, dalam agama kita objek pengetahuan itu dipecah menjadi dua. Ada yang disebut dengan objek pengetahuan yang bersifat alamul ghaib. Terus ada juga objek pengetahuan yang bersifat alamus syahadah. Alamus syahadah itu tadi bisa tersentuh, bisa ditangkap oleh indrawi kita, mata kita, bisa didengar oleh telinga kita. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh indrawi kita? Apakah kita mengatakan sesuatu itu tidak ada? Atau bagaimana? Contoh misalnya, ketika Al-Quran atau Al-Hadis atau para guru mengajarkan kita, itu nanti ketika orang meninggal, di alam kubur itu ada yang namanya kenikmatan kubur. Terus ada juga yang disebut dengan siksaan kubur. Pada intinya ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya, ada siratal mustaqim. Ya, itu semuanya bersifat alamul ghaib, hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran kita, tetapi itu bersifat tidak terlihat. Nah, sedangkan pendekatan yang digunakan, metodologi yang digunakan sekarang ini adalah metodologi yang ketika
tidak bisa dinalar, terus tidak bisa ditangkap oleh indrawi kita, itu semuanya dianggap bullshit. Makanya ada ketika kita misalnya nonton film, dia sebutnya, wah, nonsense. Nonsense artinya apa? Non, tidak. Sense artinya tidak bisa ditangkap oleh sensus kita atau indrawi kita. Nah, bahasa-bahasa seperti itu biasa menjebak. Padahal itu sebetulnya adalah metodologi yang disisipkan agar supaya iman kita itu berusaha untuk dikikis habis dengan menggunakan metodologi pendekatan yang digunakan oleh Barat. Kenapa? Karena pendekatan Barat itu hanya menggunakan 2 metodologi saja, yaitu yang bisa dinalar oleh akal pikiran, yang kedua yang bisa ditangkap oleh indrawi. Selain daripada itu tidak ada metodologi lagi, seperti halnya dalam Islam. Kalau dalam agama kita memiliki untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak benar, maka ada 4 pendekatan yang harus kita gunakan. Di samping tadi yang 2, yaitu logis atau dapat dinalar, kemudian dapat ditangkap oleh indrawi, ada lagi dua hal untuk membuktikan kebenaran sesuatu. Apa itu? Ada yang disebut dengan al-khabar as-shadiq. Al-khabar as-shadiq itu berita atau ya katakanlah berita yang benar. Jadi ini sangat mengkhawatirkan ya kalau mahasiswa kita atau yang sudah ada di perguruan tinggi lantas tidak memahami metodologi seperti ini. Itu tadi yang kita bilang bahwa bisa jadi nantinya akan melahirkan manusia yang pemikirannya itu ateistis. Makanya kenapa ini penting kita sampaikan bahwa sebetulnya dalam agama kita itu kita memiliki 4 pendekatan untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak benar. Jadi saya singkat lagi tentang metodologi yang kita gunakan dalam Islam itu ada 4 ya. Yang pertama adalah al-khabar as-shadiq. Al-khabar as-shadiq itu apa? Berita yang benar. Berita yang benar ini datangnya dari mana? Ada yang dari Al-Quran, ada yang datang dari hadis. Jadi kalau Allah sudah memberitakan bahwa nanti ada yang namanya al-yaum al-akhirah, maka mau tidak mau kita sebagai seorang mukmin harus meyakini kebenaran itu. Jadi itu kebenaran yang mutlak. Begitu juga apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh Rasulullah tentang hal-hal yang bersifat gaib yang mungkin belum dijelaskan oleh para guru atau para ulama kita. Jadi ada yang disebut dengan al-khabar as-shadiq. Oke, itu pun nanti akan terpecah ada klasifikasi tentang informasi atau kabar yang sodik ini. Ada yang mungkin bentuknya mutawatir, ada yang bentuknya kalau dalam ilmu hadis ada yang disebut dengan hadis sahih, kemudian ada hadis doib, ada hadis mardud, ada makbul, macam-macam ya nantinya. Kita tidak terlalu memasuki itu, tetapi kita hanya mengatakan bahwa berita yang disampaikan oleh Al-Quran selama itu periwayatannya melalui sanad yang sahih, maka kita harus meyakini kebenarannya. Itu adalah al-khabar as-shadiq. Begitu juga hadis ya. Jadi itu metodologi kita sebagai orang Islam. 1. Yang kedua adalah al-aqlus salim, akal yang sehat. Kalau akal kita sudah sehat tadi, pendekatan secara melihat objek pengetahuan itu dengan menalar atau sudah logis, maka kebenaran itu juga harus diterima kebenarannya. Itu yang disebut dengan al-aqlus salim. Yang ketiga, ada pendekatan empiris. Tadi kita sudah menjelaskan pendekatan empiris itu. Tidak sangat sulit untuk mengatakan orang itu, oh kamu berdusta, kamu melakukan penelitian misalnya di masjid kita ini. Kalau maghrib itu berapa orang ya yang datang ke masjid? Terus kira-kira mungkin ada seminggu duduk di depan masjid, kemudian mencatat, oh dari jam sekian sampai jam sekian orang berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Setelah beberapa lama melakukan penelitian itu, lalu kemudian mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulan yang diperoleh dari situ itu adalah penelitian secara
bisa diverifikasi tentang kebenarannya. Jadi kita sudah punya 3 ya, al-khabar al-shadiq, kemudian akal sehat, lalu kemudian pendekatan indrawi. Yang terakhir, ini yang paling penting, sangat banyak perdebatan dalam mengatakan kebenaran dan ketidakbenarannya. Apa itu? Nah, ini yang disebut dengan intuisi. Dalam bahasa agama kita disebut dengan al-ilham. Biasanya orang yang mendapatkan ilham ini juga ada dua levelnya ya. Ada intuisi orang awam, kemudian intuisinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi hijab-hijab itu yang menghalangi dirinya dengan Tuhan itu sudah tersingkap semua. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf biasa ada bahasa, oh dia sudah ma'rifat gitu kan. Ma'rifat artinya apa? Hal-hal yang menghalangi kebenaran ilmu pengetahuan itu sudah tersingkap semuanya, sudah terbuka. Jadi dia melihat kebenaran itu seolah-olah dia menyaksikan dengan mata kepalanya. Itu disebut dengan orang, oh dia sudah ma'rifat. Ada bahasa lagi yang digunakan kasyaf gitu. Atau dalam bahasa Al-Quran menggunakan bahasa ilmu laduni. Itu semuanya sama ya. Ilmu laduni, ma'rifat, kemudian kasyaf. Itu terminologi yang hampir penggunaannya sama ya maksudnya gitu. Jadi saya simpulkan kenapa ini sangat penting disampaikan. Saya khususnya sangat khawatir kepada mahasiswa-mahasiswa kita akan terjadi yaitu tadi karena tidak bisa membedakan antara metodologi yang digunakan di luar sana dengan metodologi agama kita itu, sehingga lahirlah manusia-manusia yang tadi kita sebut sebagai ateistis. Manusia-manusia yang ketika lulus dari perguruan tinggi, dia berkesimpulan, ternyata nggak ada tuh yang namanya alamul ghaib. Kenapa nggak ada? Karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Itu juga hal-hal yang disebut dengan bahasa illogical, nonsense, seperti itulah kira-kira ya. Ya berarti dari perguruan tinggi diharapkan dalam penekanan akhlak ya juga ya Pak ya, seperti itu. Oke. Ya enggak? Nanti selain dari metodologi yang disampaikan, kemudian verifikasi ya seperti itu. Kemudian juga bagaimana cara dari kampus ini untuk menyaring ataupun menyampaikan kepada mahasiswa budaya-budaya dari luar ini, seperti itu Pak. Betul. Karena dari lingkungan seperti inilah hal itu bisa agak dikurangi atau ditekanlah kepada mahasiswa ini. Betul. Ya, di itu. Kampus kita ini, di STAI Indonesia Jakarta ini, kita menyusun sebuah strategi mungkin ya, atau mungkin kalau menggunakan bahasa strategi mungkin kurang pas. Artinya ada semacam ada sebuah ide besar yang akan kita sisipkan atau kita menjadikan itu sebagai tolak ukur dalam pembelajaran. Apa itu? Nah, itulah yang kami sebut dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Itu adalah muncul ide islamisasi itu sebagai, boleh dikatakan ya, bahasa kasarnya mungkin sebagai lawan daripada ide sekularisme atau sekularisasi. Nah, itulah tadi. Lalu apa itu islamisasi? Jadi pada prinsipnya ide islamisasi itu sebetulnya bertujuan untuk mengembalikan pemahaman ilmu yang sudah melenceng, yang sudah di luar daripada tujuan aslinya. Tujuan asalnya itu kan ilmu pengetahuan itu adalah bagaimana caranya ilmu pengetahuan itu bisa semakin membuat orang akan dekat kepada Tuhannya. Itu pada intinya seperti itu. Ya.
Ya, cukup luas ini Pak mengenai ilmu pengetahuan ya. Ya. Definisi ya, memang kita apapun dalam kehidupan ini akan kembali kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala ya kan seperti itu. Nah, mengenai ilmu pengetahuan tadi, kemudian peradaban-peradaban Islam yang sudah melalui beberapa fase saat ini, kita tadi disampaikan kita ada kekhawatiran terhadap mahasiswa saat ini mengalami degradasi ataupun hal-hal yang berkurang kepada budaya-budaya bangsanya sendiri selain dari agama tadi ya Sat. Ya Pak ya seperti itu. Yeah. Nah inilah yang kekhawatiran yang terjadi saat ini sebetulnya sudah terjadi. Tuh. Ya kan. Nah banyak universitas-universitas yang memang kurang menekankan hal-hal seperti ini. Betul. Seperti itu. Jadi mereka hanya perlu ya secara global, secara apa ya budaya Barat itu gampang sekali, dimudahkan sekali untuk mereka gunakan metode-metode dari universitas luar negeri tadi ini seperti itu. Ya mereka bisa dikatakan sangat bangga ketika sesuatu itu datang dari luar gitu. Nah itu. Padahal sebetulnya apa yang kita sudah miliki itulah yang perlu kita banggakan. Makanya kan itu tuh ada tulisannya tuh the greatest challenge yang di apa namanya ISIS ini bahwa tantangan terbesar yang kita hadapi dalam era atau zaman sekarang ini adalah sebetulnya adalah tantangan pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan, tantangan pengetahuan? Tantangan di mana apa namanya tujuan ilmu itu sebetulnya sudah melenceng. Kenapa begitu? Nah, kata Prof. Al-Atasy itu adalah karena sudah hilangnya adab. Apa yang dimaksud dengan hilangnya adab? Ada dua hal. Kenapa adab itu hilang? Pertama, karena kita terlalu berbangga-bangga dengan sesuatu yang datang dari luar. Sehingga pikiran kita, jiwa kita, hati kita itu sudah dipengaruhi. Yang kedua, kenapa adab itu hilang? Tadi datang dari luar, sekarang datang dari diri kita sendiri. Maksudnya apa? Dari kaum muslimin sendiri. Sekarang ini kita sudah tidak agak sulit merasa bangga. Agak sulit apa namanya dengan menempatkan dirinya. Agak sulit menemukan siapa sih sebetulnya ulama kita yang harus kita panut, harus kita ikuti. Itu terjadi apa namanya kehilangan kepercayaan gitu terhadap ulama. Dan lucunya lagi, orang itu yang hanya bisa apa namanya jadi MC misalnya di sebuah tempat, lalu kemudian dianggaplah dia sebagai ustadz. Itu yang disebut dengan the process of labeling. Gampang sekali Anda melabel orang-orang gitu loh. Dia hanya bisa khutbah, Anda sudah melantik dia sebagai ustadz atau kiai. Padahal tanpa melihat apakah dia memiliki kapabilitas seperti halnya guru-guru kita yang kelasnya kayak Imam Al-Ghazali. Nah itu baru benar bisa dikatakan kiai. Tapi kalau cuma bisa khutbah, bisa ceramah kiri kanan, tar dulu. Jangan dulu disebut. Karena kriteria untuk mengatakan seseorang itu cendekiawan atau ulama, itu ada 4 kriterianya. Mungkin kita akan ngomongin itu selanjutnya ya Bu ya. Next. Oh ya Pak, dari penjelasan yang sudah dari awal tadi, tentunya kita mengambil kesimpulan ini bahwa ilmu pengetahuan itu diharapkan menjadikan diri kita ini sebagai manusia yang sempurna. Dalam arti sempurna, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan kemudian dalam kehidupan ini tujuannya apa sih, seperti itu. Nah, bisa dijelaskan nih Pak, seperti itu. Oke, baik. Seperti yang kita kutip di belakang kita itu ada kutipan yang tentunya ini adalah terjemahan dari bahasa Prof. Al-Atasy, bahwa tujuan pendidikan itu, the purpose of education in Islam is to produce a good Muslim. Artinya apa?
tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah sebetulnya adalah melahirkan manusia-manusia baik. A good Muslim artinya apa? Good di sini itu tanda petik ya. Ketika berbicara dalam perspektif tasawuf, maka a good Muslim itu adalah manusia sempurna atau manusia paripurna, atau dalam bahasanya al-insan al-kamil. Tapi kalau dalam dunia pendidikan, itu disebut sebagai insan adabi. Insan adabi itu apa? Jadi tujuan pendidikan dalam Islam itu adalah melahirkan manusia atau insan adabi, manusia yang beradab. Oke? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tadi ketika kita kembalikan kepada apa sih sebetulnya hakikat ilmu pengetahuan itu, maka ada 4 hal yang membuat ilmu itu disebut sebagai ilmu dalam Islam. Jadi ketika tidak ada kriteria itu, maka tidak bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu apa? Di situ harus ada al-adabu, kemudian al-hikmah, kemudian ada al-adlu. Jadi ketika kita nanti pencapaian itu barulah disebut sebagai manusia yang al-insan al-adabi atau al-insan al-kamil. Artinya apa? Jadi ilmu disebut ilmu yang sesungguhnya dalam Islam itu harus ada 3 hal yang menyertainya. Yang pertama adalah al-hikmah. Al-hikmah itu apa? Kalau mungkin terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah kebijaksanaan. Jadi seorang kiai itu disebut sebagai ulama ketika dia sangat bijak dalam menetapkan atau meletakkan sesuatu pada porsinya. Itu namanya bijaksana. Coba ketika saya mau bertanya misalnya, ketika seorang ibu dalam ibu rumah tangga lah katakannya, atau katakanlah pembantu atau asisten rumah tangga, ketika dia cuci pakaian, terus di situ ada pakaian dalam yang sebetulnya tidak pantas ketika dijemur di depan atau di tempat terbuka. Ya. Tetapi dia meletakkan itu di tempat terbuka sehingga orang yang lalu lalang di situ ngelihat, ih apaan tuh gitu kan. Nah, jadi si asisten rumah tangga ini tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sudah menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang memiliki ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu sesungguhnya apa? Adalah ilmu tentang porsi dan kedudukan sesuatu. Jadi yang bisa menempatkan porsi atau kedudukan sesuatu sesuai dengan tempatnya itu adalah orang yang sangat bijak. Itulah makanya para ulama kita disebut orang yang bijaksana. Begitu juga tadi kita sebut ada 3 hal yang membuat ilmu dalam Islam itu disebut sebagai ilmu yang sesungguhnya. Jadi hikmah itu adalah ilmu mengenai kedudukan atau porsi atau tempat sesuatu. Sedangkan al-adlu itu adalah biasa disebut dengan al-adlu itu adalah situasi, kondisi di mana segala sesuatu itu sudah berada pada porsi dan kedudukannya masing-masing. Saya kasih contoh yang mungkin agak rumit ya. Ketika kita sudah meletakkan Allah pada kedudukannya sebagai Tuhan yang harus disembah, terus meletakkan manusia pada porsinya sebagai hamba yang harus menyembah Allah, itu sudah terjadi sebuah keadilan. Jadi adil yang dipahami di sini adalah situasi di mana segala sesuatu itu termasuk Tuhan sudah berada pada porsi dan kedudukannya masing-masing. Manusia berada pada porsinya sebagai hamba yang harus patuh kepada Allah, tunduk terhadap segala perintah dan menjauhi larangannya. Dan Allah sudah berada juga pada porsinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Nah, itu sudah terjadi sebuah keadilan. Oke? Nah, terus satu lagi yaitu al-adabu. Sering kita diskusikan tentang al-adabu dan seolah-olah kita berbicara masalah akhlak. Padahal sesungguhnya al-adabu yang dibicarakan di sini itu tidak identik 100% dengan akhlak, karena al-adabu, adab di sini ini adalah sangat filosofis. Artinya apa? Al-adabu itu apa? Al-adabu itu adalah tadi kan kita mengatakan bahwa
the greatest challenge, tantangan terbesar yang dihadapi umat saat ini adalah karena hilangnya adab. Apa yang dimaksud dengan hilangnya adab? Yaitu ketika sesuatu itu yang dianggap baik dan benar itu adalah yang datang dari luar. Terus juga adab itu adab itu adalah ketika sudah sangat sulit kita mengakui porsi dan kedudukan seseorang. Oke, gini aja dah, saya persimpel saja bahasanya, bahwa ilmu pengetahuan itu tadi bisa dikatakan ilmu dalam Islam ketika ada al-hikmah. Al-hikmah itu adalah pengetahuan kita tentang kedudukan dan porsi sesuatu. Terus al-adlu itu apa? Adil itu dalam perspektif di sini kita berbicara adalah ketika atau situasi di mana segala sesuatunya sudah berada pada kedudukan dan tempatnya masing-masing. Tadi kita larikan bahwa Tuhan sudah berada pada porsinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Begitu juga hamba sudah mengakui dirinya sebagai makhluk yang harus menyembah Tuhan. Lalu kemudian al-adabu itu apa? Adab itu di sini apa? Adalah pengakuan kita terhadap porsi dan kedudukan sesuatu. Saya kasih contoh biar jelas ya. Ketika kita misalnya ada permasalahan tentang keagamaan, kemanakah kita bertanya? Yang diberikan legalitas untuk memutuskan hal-hal keagamaan, tentunya kita akan lari ke MUI. Ada majelis fatwanya dan lain sebagainya. Jangan kita pula yang belum memiliki ilmu sedikit pun sudah berani untuk berfatwa, untuk mengatakan hal keagamaan, padahal kita bukan porsi kita di situ. Itulah yang disebut dengan al-adabu. Jadi kita berikan kepada mereka yang sudah diberikan legalitas untuk memutuskan sesuatu atau hal yang bersifat keagamaan kepada mereka yang memiliki kedudukan dan porsi untuk memberikan fatwa itu, seperti yang tadi kita sebut MUI itu. Jangan kita so tahu kayak mau pemilu atau mau pilkada, wah semuanya serba jago bicara politik kan? Ya, tiba-tiba jadi ahli politik, padahal kan kita bukan orang yang istilahnya bukan sekolah kita, bukan jurusan kita itu, kok tiba-tiba udah jago banget gitu ya, tiba-tiba ahli politik. Nah itu namanya tidak meletakkan sesuatu pada porsinya, maka tidak terjadilah ilmu yang sesungguhnya dalam Islam. Terima kasih nih Pak atas penjelasannya, luar biasa ya, penjelasan dari awal sampai akhir ini tadi, insya Allah bermanfaat sekali nih. Jadi paham apa tujuan kita sebagai pendidik juga, sebagai akademisi, kemudian mahasiswa yang menuntut ilmu. Ya, mau dibawa kemana? Kemana gitu, bahwa apapun yang terjadi dengan kita, kesuksesan yang kita raih adalah tetap kita hanya kembali kepada pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, kesuksesan duniawi itu hanya sementara, mata morgana ya Pak ya, seperti itu. Nah, jadi dalam adab, kemudian kepintaran itu harus imbang ya. Keseimbangan. Jadi rumus keseimbangan ini harus tetap terjadi. Balancingnya harus tetap ada dalam dunia dan akhirat, seperti itu ya tujuannya. Ya, baik Pak Bahar, terima kasih atas penjelasannya, uraian-uraian yang sudah disampaikan tadi. Masya Allah, ini sekalian kuliah 1 jam mahasiswa yang sedang susun skripsi ini. Harus sudah ada referensinya ini. 3 SKS. Nah, 3 SKS. Ya baik Pak, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Kita akan insya Allah membahas yang lain lagi. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.